Shalom RBK. Shalom. Minggu ini kita mau ibadah lagi, walaupun kita masih belum bisa buat pakai gereja kita bareng-bareng, tapi puji Tuhan kita punya media yang bisa nyatuin kita ibadah online. Kita mau siapin hati kita mau datang sama Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Bersyukur Bapa, hari ini kami boleh ada Bapa dalam keadaan sehat ya Bapa. Makasih Bapa buat setiap hari ya Bapa yang Kau berikan dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi hati kami hanya tertuju pada Engkau Bapa. Kau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Engkau saja yang beracara ya Bapa. Biar setiap puji-pujian ya Bapa, bahkan firman Tuhan ya Bapa, boleh menyenangkan Engkau Bapa. Makasih Bapa, makasih Tuhan buat semuanya. Kami mau nyerahin ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau ya Bapa yang ada ya Bapa, Engkau yang disukakan ya Bapa. Makasih Bapa buat semuanya, dan hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yes, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan karena Dia sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Yes. Kita mau tepuk tangan. Hanya Kau milik kami Bapa. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dia selalu ada buat kita. Dia Allah yang setia, gak pernah ninggalin kita sedetik pun. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau lebih fokus sama Tuhan. Yesus ada
pun tak setia. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Yesus, Yesus, kaulah sahabatku. Sungguh kau yang terindah, kau
Bapak, terima kasih buat kesempatan kali ini di mana kami boleh kembali lagi Tuhan di ibadah online kami. Kami bersyukur dan kami mau terus percaya Tuhan bahwa Engkau baik apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan dalam kesempatan kali ini kami boleh mendengar firman-Mu. Ajarlah kami, ubahkan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh menjadi serupa dengan gambar-Mu lebih lagi Tuhan di hari-hari ke depannya Tuhan. Terima kasih Yesus, dan hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur. Amin. Shalom buat semua teman-teman remaja dan juga penonton ibadah online kesempatan kali ini. Saya mau mengawali pembacaan firman kita di Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12 saya bacakan untuk kita semua. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Nah, teman-teman bicara soal waktu, maka waktu sebenarnya bisa memberikan efek sedih maupun efek senang, tergantung momen seperti apa yang kita bayangkan atau kita ingat. Kalau kita mengingat di mana kita pernah mengalami musibah ataupun di mana kita kehilangan teman kita yang tersayang mungkin, maka momen tersebut akan begitu pedih dan begitu menyedihkan buat hidup kita. Beda halnya ketika kita coba mengingat masa waktu kita SMA ataupun kita ingat saat kita pernah dapat kado atau hadiah yang kita begitu idam-idamkan. Rasanya kita tidak mau lupa akan momen itu karena betapa sukacitanya, betapa menyenangkannya memori itu. Nah, saya percaya ketika Musa coba mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari, maka ada poin penting terkait waktu yang coba Musa ingin ajarkan kepada setiap kita. Suatu saat ada seorang pria, dia seorang pengacara yang begitu terkenal, namanya adalah Horatio Spafford. Dia cukup sukses dan dia mencoba memulai investasi rumah di Chicago. Tapi siapa yang menyangka 1871 di umurnya yang hampir ke 40 tahun dia harus kehilangan investasi rumahnya semuanya dalam suatu kebakaran hebat di sana. 2 tahun kemudian mungkin keluarganya mencoba refreshing dengan liburan ke Inggris. Tapi sayangnya istri dan anak perempuannya harus berangkat duluan karena ada keperluan pekerjaan yang harus dituntaskan Spafford lebih dulu. Tapi siapa yang menyangka dalam perjalanan kapal lautnya, kapal yang ditunggangi atau dinaiki oleh istri dan anaknya harus karam, menewaskan 226 jiwa. Dan 4 diantaranya adalah semua anak perempuannya. Bayangkan betapa kagetnya, betapa syoknya Spafford ketika mendengar hal tersebut. Ia mendapat informasi itu dari istrinya yang sudah sampai di Inggris dengan selamat. Horatio Spafford kemudian bergegas untuk menyusul istrinya ke sana. Dan tepat sebelum kapalnya melewati daerah di mana keempat putrinya tewas, Horatio Spafford melakukan tindakan yang sangat tidak biasa, yaitu dia menuliskan lagu yang begitu terkenal yang berjudul It Is Well With My Soul, di mana di tengah penderitaannya, di tengah kesedihan yang dia alami, ia masih bisa berkata dan membuat lagu It is well with my soul. Nah, hal serupa pun terjadi dalam kehidupan Musa, di mana waktu yang begitu kita tidak bisa prediksi menggocoh emosi kita. 40 tahun pertama dalam kehidupan Musa diawali dengan pengangkatan anak Musa oleh putri Firaun. Dia menjadi pangeran, mendapat semua fasilitas, mendapat semua kenyamanan yang ia atau semua orang idam-idamkan pada saat itu. Ia ingin makan enak, dia tinggal suruh pelayannya. Ia ingin
belanja, dia tinggal minta uang tanpa harus bekerja keras, dan dia tinggal di tempat yang begitu nyaman. Siapa yang menyangka 40 tahun kedua yang dialami Musa, ia harus dikhianati oleh bangsanya sendiri. Diawali dengan ketika dia berusaha untuk menolong bangsanya yang sedang disiksa orang Mesir dengan cara membunuh orang Mesir itu. Kemudian di momen berikutnya, Musa mencoba merelai kedua orang Israel yang sedang berantem. Tapi kemudian mereka berkata, apakah kamu ingin membunuh kami juga seperti yang telah kamu lakukan sebelumnya? Kemudian rumor atau cerita tentang pembunuhan orang Mesir oleh Musa terdengar oleh Raja Firaun. Akhirnya Musa menjadi buronan dan berakhir dengan bekerja sebagai penggembala domba. Dari seorang pangeran menjadi seorang penggembala domba. Suatu yang saya percaya Musa pun tidak akan duga sebelumnya. Akhirnya di 40 terakhir dalam hidupnya, dia menjadi utusan Allah, menggiring bangsa yang pernah mengkhianatinya ke tanah perjanjian. Dan sepanjang perjalanan itu, Musa coba merangkum apa yang ia dapat dengan tindakan yang suatu tidak biasa yang telah kita baca di ayat yang Mazmur 90 ayat yang ke-12. Yaitu, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Nah, bagaimana pertanyaannya dengan kondisi kita saat ini? Rasanya kita masih tidak percaya bahwa kenyamanan yang kita punya di awal tahun ataupun di tahun sebelumnya harus tiba-tiba hilang begitu saja oleh pandemi corona yang sedang kita alami saat ini. Kalau kita mau coba menghitung hari, rasanya sudah sebulan lebih kita harus mengkarantina diri dalam rumah. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilannya, tidak punya makanan untuk esok hari, tidak bisa hangout dan bermain dengan teman-teman. Betapa penderitaan yang luar biasa yang mungkin dialami orang-orang di sekitar kita. Nah, pertanyaan sekarang, ketika kita melihat Horatius Spafford dan Musa melakukan tindakan yang benar-benar kontradiksi dengan apa yang mereka alami, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan memaki Allah? Apakah kita akan mempertanyakan, kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam hidupku? Kenapa engkau izinkan hal yang jahat atau hal yang buruk terjadi dalam hidupku? Nah, Musa berusaha mengajarkan kita bukan sekedar menghitung hari-hari, kita melihat kalender, kemudian kita menghitung berapa hari yang telah kita lalui dalam masa penderitaan kita saat ini mungkin. Tapi Musa mau mengajarkan khususnya di ayat-ayat sebelumnya dari Mazmur 90 ayat yang ke-12 bahwa 1000 tahun di mata Tuhan sama dengan 1 hari. Kemudian Tuhan mampu mengembalikan kita manusia ke substansi kita yang awal, yaitu debu. Musa percaya bahwa kedaulatan Allah jauh melampaui kita manusia yang hanya ciptaannya. Khususnya manusia begitu jahat di tengah kesadaran betapa terbatasnya manusia. Makanya Musa mencoba untuk mengajarkan kita belajar untuk menghargai setiap waktu yang ada dengan penuh kebijaksanaan. Nah, pertanyaannya sekarang teman-teman, gimana caranya kita belajar untuk menghargai setiap waktu yang ada di tengah keterbatasan, di tengah kondisi kita saat ini? Nah, ada 3 poin. Yang pertama adalah belajar untuk menghargai waktu dengan produktif membangun sesama. Caranya bagaimana? Caranya dengan berbagi apa yang kita punya saat ini. Ketika kita punya uang lebih, kita belajar untuk membagikan kepada orang yang tidak mampu. Kita juga bisa membelikan makanan untuk orang-orang yang sedang berada di luar jalan, untuk mungkin para penyapu jalan, para polisi, dan sebagainya. Yang kedua adalah belajar produktif membangun diri sendiri.
Tentunya di masa sekarang ini jangan biarkan rutinitas kita bekerja di rumah, sekolah di rumah, menghalangi kita untuk tidak membangun diri kita menjadi lebih baik. Kalian bisa belajar masak, kalian bisa belajar skill-skill yang diperlukan untuk kerja nanti misalnya. Atau kalian bisa lihat-lihat universitas di masa yang akan datang, yang kalian pengen tuju. Apapun itu yang berusaha membuat kalian menjadi pribadi yang semakin lebih baik, ataupun untuk membantu kalian mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Nah, yang ketiga dan yang terakhir adalah belajar produktif membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Tadi sesama, kemudian diri sendiri, baru Tuhan. Bukan berarti saya taruh poin ini yang ketiga karena ini tidak terlalu penting. Justru ini yang paling penting. Dimana seberapa banyak dari kita yang saat ini kayaknya baca Alkitab ataupun doa semakin jarang. Rasanya malas gitu. Karena waktu yang kita pergunakan di rumah rasanya semakin habis. Dihabiskan bekerja, dihabiskan dengan belajar, apapun itu. Nah teman-teman, mungkin kalian masih berpikir atau ada yang berpikir bahwa emang seberapa pentingnya sih kita membangun hubungan dengan Tuhan di rumah? Seberapa pentingnya sih kita harus baca Alkitab, kita harus mengingat Tuhan, kita harus berdoa. Nah, Pengkhotbah 12 ayat 1 mengatakan seperti ini, "Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Nah, kalau pengkhotbah ini ditulis oleh seorang Salomo, maka ia berusaha mengajarkan kita di tengah kegemilangan yang telah dia peroleh. Dia punya harta, dia punya tahta, dia punya wanita. Rasanya semua tiga hal yang diidam-idamkan pria khususnya ya. Dan rasanya tidak ada lagi pencapaian yang terbaik selain tiga hal itu. Tapi di tengah semua hal yang telah dia peroleh, dia masih bisa mengatakan bahwa ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu. Ia mau mengajarkan kepada kita bahwa semua hal yang kamu pengen dapatkan selama masa mudamu, itu semua tidak sia-sia. Pada akhirnya di masa tuamu, hal yang bisa kamu lakukan adalah merenung akan kehidupan. Oleh sebab itu, Salomo coba mengatakan bahwa ingatlah akan Penciptamu dalam masa mudamu. Dalam arti kita menikmati hidup sambil kita juga mengingat Tuhan apapun yang kita kerjakan. Nah, teman-teman, oleh sebab itu merenungkan firman dan berdoa menjadi sangat penting buat kehidupan kita. Kita mau sama-sama belajar untuk terus mengingat Tuhan. Dalam dua minggu yang lalu saya mengatakan bahwa kita adalah manusia yang pelupa, di mana kita harus terus mengingat Tuhan setiap harinya dalam kehidupan kita. Saya mau mengakhiri firman hari ini dengan mengajak kita sama-sama sadar bahwa 1 tahun kita punya kurang lebih 8.766 jam. Nah, bayangkan kalau umur kita adalah 70 tahun, dan kemudian setiap minggunya kita menghabiskan 2 jam untuk beribadah kepada Tuhan, maka selama 70 tahun hidup kita menghabiskan waktu 7.300 jam bertemu dengan Tuhan. Dengan asumsi bahwa kita sama sekali tidak baca firman, kita tidak sama sekali berdoa. Nah, bayangkan teman-teman 7.300 jam dengan 8.766 jam. Artinya adalah sepanjang kita rata-rata hidup 70 tahun, kita tidak menghabiskan 1 tahun dalam hidup kita untuk bertemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama menikmati waktu yang ada dengan selalu melibatkan Tuhan lebih. Saya percaya ketika kita berusaha untuk menyediakan waktu untuk berdoa, merenungkan firman, saya percaya kehidupan kita akan semakin lebih baik ke depannya. Kita bisa mensyukuri, kita bisa bersukacita di tengah kondisi kita saat ini, ataupun kondisi kita apapun itu,
di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, saya berharap bahwa firman yang saya sampaikan memberkati kita semua. Dan mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini di mana kami boleh sama-sama mendengar firman-Mu. Biarlah ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian. Dan kami memperoleh hati yang lebih bijaksana. Kami boleh memanage waktu kami lebih baik lagi. Untuk diri kami, untuk sesama kami, dan untuk Engkau Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang terus lebih baik ke depannya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.